guru kita bersama. Alhamdulillah setelah ini nafa'ala Allah wa tutur hayati amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan syahadat wa afiat. Hadirin kiram yang kami muliakan, orang tua kita, guru kita bersama, beliau juga termasuk daripada tokoh. Tokoh itu terbagi jadi dua, Pak. Ada ulama masyhur, ada ulama masyhur. Masyhur itu yang terkenal saat Idris gitu, Pak, yang punya YouTube. Masyhur, terkenal. Siapa Ustaz? Ustaz Parlan gitu kan. Orang pokoknya kalau udah ngomong Ustaz Parlan, oh dia teh Pak gitu. Jadi masyhur. Ada ulama masyhur. Ulama masyhur itu ulama yang beliau statusnya memang Allah Ta'ala jadikan predikat seorang tokoh, seorang ulama, tapi tidak mau daripada dibuka oleh Allah Ta'ala. Jadi ada dua. Jadi nggak semua ulama itu kelihatan, oh si Ustaz Parlan ini. Jadi Ustaz itu nggak semua harus eksis di masjid, di wilayah pun yang jadi tokoh. Insya Allah itu hadirin kiram yang kami muliakan, guru kita, orang tua kita, Pak D Islaman. Kita doain panjang umurnya. Kita sebagai orang santri yang mengambil ilmu beliau mendapat ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Kami muliakan guru kita juga bersama Ustaz Hafiz. Hafiz itu artinya menjaga. Hafiz apa Hafiz? Hafiz ya. Ya, Ustaz Hafiz ini beliau juga alhamdulillah hadir di RT 3 juga. Sebenarnya kuat banget Pak RT 3 ini, ada Pak D Islam, ada Ustaz Yani, ada Ustaz Hafiz, ada saya ya. Ustaz Idris ini ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, semua tokoh ulama yang ada di PGC 2. Kami muliakan aparat pemerintah, Bapak RW, Bapak RT 03, Bapak Jainuddin. Alhamdulillah beliau tidak pernah bosan mencari ilmu. Dan istiqomah harus PRT ya. Iya. Pokoknya PRT kalau ada apa-apa butuh dana ke PRT aja. Mau maulid kurang ke PRT, mau tahlil kurang ke PRT, mah dana aja. Izinin juga. Tapi dia mah nggak tahu ngasih nggak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Kami muliakan alhamdulillah Bapak RT 04. Alhamdulillah beliau selalu hadir dari hari pertama sampai hari ketiga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Alhamdulillah dari seksi DKM mewakili daripada Bapak Yatno dan Bapak Sugeng. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudah-mudahan berikan syahadat. Amin. Untuk para bapak-bapak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya, sebelum saya mau awali yang muliakan daripada sahibul musibah. Ini Bapak Idris atau Pak Ubay, mana kakaknya meninggal, Bapak Suryadi bin Bapak Abdul Syukur. Yang mudah malam ketiga, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadahnya, ampunkan segala dosanya, menjadikan umurnya raudhah min riyadil. Raudhah apa Pak? Taman. Kalau anak-anak apa? Atfal. Raudhatul atfal. Taman anak TK gitu. Kalau raudhah itu taman jannah apa? Surga. Jadi kalau di satu raudhatul jannah, taman surga. Enak nggak? Enak. Mau nggak? Mau duluan apa kapan? Alhamdulillah, tadi saya menyampaikan satu Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa, kata-kata khalaqa ini menciptakan. Mungkin ada kalimat bahasa Indonesia itu ada menciptakan, ada membuat. Manusia membuat HP, manusia membuat motor, manusia membuat bangunan,
Tapi kata-kata khalaqa ini adalah menciptakan, lebih tinggi daripada membuat. Pak RT 04 membuat anak. Gitu Pak. Lah iya. Bisa deh. Malam Jumat. Bisa deh. Bukan Pak RT 04 menciptakan, jadi bahasa menciptakan dulu. Berat. Menciptakan anak. Nah, jadi alladzi khalaqa, Allah Ta'ala menciptakan. Yang disebut pertama alladzi khalaqal mauta. Kenapa di sini kok disebut mauta, mati dulu, wal hayata kemudian hidup. Itu Quran Pak, baru satu ayat ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Bapak renungin lagi, kematian dan kehidupan. Bukannya hidup dulu baru mati. Masih Allah sah dalam Al-Quran. Alladzi khalaqal hayatal mauta. Di situ kalimatnya alladzi khalaqal mauta wal hayata. Mati dulu baru hidup. Maksudnya apa? Maksud dari ayat ini buat kita berpikir ketika takbiratul ihram salat. Allah. Takbir bagaimana tangannya Pak? Pak, angkat tangan. Ampun. Ampun ya. Ampun. Tangan diangkat. Ketika kita menghadap Allah, yang presiden jabatannya dibuang, yang RT jabatannya dibuang, yang ustadz, kiai maupun habib siapapun jabatannya buang ketika takbir. Allah, ini manusia sedoif-doifnya nggak bisa apa-apa, habis takbir sujud. Allah pasrah. Mobil di rumah 4, istri 1, 2. Tahu kan lagi? Coba. Anak banyak, harta banyak, ketika Allah buang semua. Nah, maksudnya di apa? Manusia ini letaknya dhaif itu lemah. Ada namanya hadis dhaif. Berarti hadis itu lemah. Nah, kalau HP lemah itu berapa persen? 15%. Ada tandanya nggak? Ada. Tapi masih bisa dibuka nggak? Masih. Karena punya daya. Jadi kalau masalah hadis nanti aja dah gitu. Sekarang alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan kematian dulu. Maksudnya apa? Kita semua di sini yang kaya, yang segala macam rumahnya besar, awal kita nggak ada Pak. Nggak ada. Siapa yang mengadakan kita? Allah. Bukti adanya Allah dalam diri kita, adanya kita. Jadi kalau bahasa kita mau doyan tahlil, kita doyan yasin, habis ini ditanya, besok agak kerja, malas banget, agak ada kerjaan, besok makan apa? Bangun tidur aja, melek mata, ya Allah besok ntar makan apa ya? Itu aja udah bukan orang yang menginjak Al-Quran menistakan agama, bukan orang yang menginjak mengatakan Islam itu menistakan agama, bukan itu Pak, itu mau ketinggian. Cukup kita bangun tidur, ya Allah, ntar makan apa ya? Nggak punya duit lagi. Itu aja udah prasangka buruk kepada Allah. Burung yang Allah ciptakan hanya sekedar akal, pergi pagi, pulang sore, punya anak di sarang, mampu untuk memberikan makan anaknya. Bagaimana manusia fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sempurna, rezekinya sudah dijamin sama Allah, jadi nggak usah takut masalah rezeki. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan kematian dulu. Asal kita nggak ada, diadakan oleh yang maha ada. Siapa yang ada itu? Allahu Akbar. Kita nggak ada, Allah yang adain. Anak nggak ada awalnya, Allah yang adain. Istri nggak ada, Allah yang adain. Kemudian bagaimana ketika ada wal hayata, hidup. Manusia hidupnya itu awal dari mana Pak? Nabi Adam alaihi ciptainnya dari Anak. proses cetak.
Tanah liat. 7 saripati tanah. Ustaz, kenapa 7 sih? Kenapa enggak 19 kayak dewa Pak Ustaz? Dewa 19. Kenapa 7? Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. 7 saripati tanah dicampur kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian belum ditiupkan ruh. Ini kita garis bawahi, manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari tanah. Pertanyaannya, kita dari apa? Tanah. Bapak, pernah ngomong Pak, saya di sini dapat tanah, iya tuh, karena ada tanah jombira dikit. Ada lihat. Ayo, dari apa kita? Dari dalam Al-Quran mengatakan nutfah. Nutfah itu air mani. Lantas kalimat manusia diciptakan dari tanah ini gimana? Tapi secara realnya kita diciptakan dari nutfah. Masa kiai dalam kitab bohong. Ternyata apa ketika kita berpikir dalam Al-Quran, afala tatafakkarun, apakah kamu enggak mikir, afala ta'lamun, apa kamu enggak tahu dalam Quran? Ternyata nutfah tersebut dimiliki manusia. Manusia ketika mau makan apa aja dimakan. Contoh, kangkung dimakan, ginjer dimakan, Ribet jatuhnya. singkong diambil, alhamdulillah. Dan ternyata jagung, singkong, apapun yang kita makan itu tumbuhnya di mana, Pak? Di tanah. Mungkin pada saat itu kita nutfah bergantungan di pohon toge, Pak. Dimakan orang tua kita menjadi cairan yang luar biasa sampai bertemu dengan opung menjadi nutfah, kemudian Allah takdirkan menjadi manusia. Jadi kalimat pertama benar, manusia terbuat dari tanah. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nah kita pun dari tanah. Nah asal usulnya tadi, entah kita nyangkut di pohon toge, entah nyangkut di pohon gayam, apa di mana. Asalnya seperti itu. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan mati dulu, kemudian ada kita, kemudian hidup. Nah, kemudian kita ada di dalam perut orang tua kita dalam 40 hari menjadi gumpalan darah. Kemudian 40 hari lagi menjadi gumpalan daging, 40 hari lagi menjadikan bentuk sempurnanya, kemudian ditiup daripada ruh, ditulis ajalnya, rezekinya, jodohnya, takdirnya. Takdir menjadi 2, Pak. Ada takdir baik sama takdir buruk. Tuh. Ditiup Pak di dalam perut kita masih kecil. Ada hidup di alam rahim, kemudian keluar jrot masuk ke alam dunia. Dan di alam dunia ternyata ini nggak sampai sini kita perjalanan, Pak. Ada lagi perjalanan setelah alam dunia. Ada alam kubur, alam barzakh, alam akhirat, baru udah mampir. Raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Nunggu tuh manusianya, umat Nabi Muhammad yang meninggal duluan sekarang itu lagi pada di raudhatun min riyadil jannah, Pak. Lagi pada nungguin siapa? Wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pintu surga nanti yang buka secara langsung adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nungguin Nabi Muhammad. Makanya ada absen nanti, Pak. Ayo yang rajin ke masjid, siapa nih? Ya absen sama Nabi Muhammad. Oh, Pak Nono. Pemau, absen kemarin. Mau kundang. Yang baca salawat siapa? Nabi Muhammad yang di absen kumpul. Yang baca ini yang rajin ke masjid kumpul semua. Udah selesai semuanya, ayo masuk surga. Nabi Muhammad yang buka. Dan pintu daripada surga tersebut, miftahul jannah la ilaha illallah. Yang syirik, yang percaya tiada Allah, itu enggak akan masuk surga.
Tapi mengatakan Nabi Muhammad SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap manusia umat Rasulullah, semua kata-kata kullu, akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga kita Pak, ini semua pada surga. Yang pada megang keris itu surga Pak. Yang pada segala macam pujikiran yang semuanya surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Ketika ada perintah dalam Al-Qur'an dia larang. Ketika ada perintah daripada hadis dia larang. Tuh jelas-jelas majelis taklim sekarang banyak, masjid di mana-mana kebuka, dalam hati tidak ada sedikit pun untuk menghadiri di masjid atau menghadiri majelis taklim. Zaman dulu kalau seandainya dia ngelakuin dosa zina, dosanya cuma satu Pak. Karena apa? Sedikit majelis taklim. Nah sekarang ada orang tahu ilmunya dari YouTube, dari apa, dia ngelakuin, dosanya nggak satu, berkali-kali lipat. Kenapa? Karena pertama dia tahu, tapi dia melakukan. Manfaat daripada majelis taklim. Bahwa semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dulu, kemudian hidup, kemudian apa? Kita diciptakan untuk apa? Ahsanu amala. Siapa yang paling baik daripada amal kita? Ini Allah mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'mal wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak lihat bentuk kita Pak. Mau kita kecil ya Bang. Mau kita kecil ini gede banget. Mau saya pesek, mau saya hitam, Allah enggak lihat bentuk. Yang Allah lihat ila qulubikum, hati. Berapa banyak orang-orang di luar sana dengan kealimannya, akan tetapi masuk daripada penjara. LC, SS, SPDI, orang-orang berilmu Pak. Makanya di sini letaknya apa? Allah Ta'ala melihat daripada hati kita. Siapa yang tahu hati kita? Allah dan diri kita sendiri. Nah, disitulah kita kaji diri kita sendiri. Nah, kemudian hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam yanqata 'amaluhu illa min salasin," ila akhir hadis. Idza, apabila mata telah meninggal ibnu Adam, anak cucu daripada Nabi Adam, siapa kita semua? Inqata'a, enggak inqata'u atau inqata'i. Ini harfun nasb. Inqata'a, akan terputus amalnya. Orang yang mati nggak bisa datang lagi pas lebaran silaturahmi makan rengginang Pak, udah mati. Orang yang sudah meninggal nggak bisa ngopi lagi di pos Pak, udah mati. Amalnya putus. Biasanya ke masjid rajin, ketika meninggal nggak ke masjid Pak. Nggak, kalau ada, misalnya saya udah duluan kan, oh ini bosan jadi sudah bukan mati loh, kabur semua orang. Kan sudah meninggal. Jadi kalimat di sini apa? Qata amaluhu, akan terputus semua amalnya. Yang biasanya ngeronda ketika meninggal nggak ngeronda, yang biasanya ngopi ketika meninggal nggak ada dia. Yang biasanya kongko ketika meninggal nggak ada, semua keputus. Illa min salasin, kecuali biasanya malam-malam godain istrinya, ayo udah lama nggak ayo. Ayo Pak, kita jalan-jalan ke Tokma, gitu ngomong. Nanti kalau seandainya kita nggak ada, mah diem Pak. Nggak belakang. Nanti tiba-tiba malam begini udah meninggal. Mah, udah langsung jerit, tolong Pak Ustaz, laki saya pulang ke rumah. Karena meninggal. Inqata amalu, akan terputus amalnya illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama shadaqatil jariyah. Nah ternyata dikaji oleh kiai-kiai kita sebelum daripada ini. Dulu lama ada namanya tahlilan, ngumpul bersama, kemudian sahibul musibah punya rezeki, sahibul musibah punya rezeki dari beliau ataupun almarhum. Ya Allah, si almarhum ninggalin duit ini 300.000. Ya udah dah buat tahlilan 3 hari, sehari 100. Beliin padus, beliin kopi. Ya Allah, saya niatin sedekah buat almarhum. Ngumpul. Nah, kalau nggak ada ngumpul begini, satu orang
ngopi tinggal saya sedekah. Lah kembung Pak tuh orang. 100.000, coba bayangin dah. Kopi kurang seduit lagi kembung Pak. Makanya kiai kita pintar ngumpul bareng. Nah maka disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sekelompok sunnah yang menjalankan sunnah Nabi dan ulama dan para sahabat. Wal jamaah secara jamaah, ini jamaah nih Pak. Banyak, lebih dari 3. Nah kemudian sedekah. Alhamdulillah saya nyatin ya Allah. Nah pahalanya itu ada dari hadis sahih Pak. Sampai aqua ini diminum, emang di rumah gak ada air gini Pak. Air kok bukan diminum itu. Di sini alhamdulillah dapat air. Ya Allah seger. Ntar ada semangka, ada buah-buahan, bervitamin dah tuh. Bervitamin ketika besok bangun tidur subuh, alhamdulillah itu berkah dari makanan sini Pak. Vitamin. Nah, kita buru-buru di rumah makan buah-buahan Pak, bayar listrik ibunya mulu kan. Alhamdulillah, itu berkah sedekah Pak. Jadi hal seperti ini sedekahnya banyak. Niatnya sedekah sampai nggak sampai. Hadis yang ngomong. Shadaqatin zariyah, sedekah zariyah. Zariyah itu yang nggak akan putus terus ngalir. Makanya ada 2 zariyah. Ada pahala zariyah, ada maksiat zariyah. Ada pahala zariyah, ada dosa zariyah. Dosa zariyah maksudnya. Bapak ngomong begini, jangan nemenin Pak Parwan. Dia manis di depan Pak. Belakangnya asam. Omongan itu dikenang akhirnya kedengeran. Paparan begitu ya. Akhirnya gak ada yang main. Itu ada jadinya. Itu namanya dosa zariyah. Bener itu Bang. Hah? Bang bener. Itu. Jadi begitu Pak. Ya. Shadaqatin zariyah, yang pertama sedekah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat. Kita punya anak ya. Nah, kalau makan tangan kanan, ya itu kiri nggak boleh, dimakan tangan kanan. Ilmu bukan itu. Sampai dia gede makanya ingat tangan kanan. Kalau kiri mau cukup Bapak bilang ini susah banget. Makan kanan. Nah, kalau maghrib jangan main, pulang udah mandi masjid sono. Akan ingat direkam sama dia sampai dia besar, kita meninggal, dia tetap menjalankan sholat seperti itu. Orang-orang dulu tuh kalau ngaji yasinan kayak begini bawa anak Pak, ngemplok sini. Maksudnya apa? Nanti kalau kita mati anak kita yang sulit. Bapak saya ikut tahlilan dulu, ikut maulidan, begitu Pak. Bawa anak. Justru kalau kita doang nggak habis Pak makanan itu. Mau kita kantongin kantong kita kecil kan gitu. Mau dikasih plastik ya kalau ada plastiknya gitu. Makanya bawa anak Pak. Biar anak kan makani alhamdulillah. Ada doa ilmu dan tabawu, ilmu yang manfaat, ngajarin anak, ngajarin istri itu manfaat banget. Yang ketiga, awwaladin shalihin, anak yang soleh. Ini banyak salah penafsiran di sini Pak. Cukup anak yang soleh itu bisa bagian orang tuanya? Enggak. Karena ada kalimat akhirnya awwaladin shalihin yad'ulah. Da'a yad'u. Artinya apa? Mendoakan orang tua yang diajarin sama orang tua kita dulu, sama guru kita dulu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu kan. Bukan anak soleh rajin doang ke masjid, gak doain orang tua, itu kagak daripada amal yang 3 itu. Anak yang soleh, rajin sholatnya, habis sholat Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya kalau kata kiai dalam kitab kuning mengatakan orang kalau susah dunia itu gak usah jauh-jauh Pak cari orang pintar, gak usah jauh-jauh cari syariat. Datengin orang tua kalau masih hidup, minta ridhonya. Karena apa? Dalam hadis mengatakan ridho Allah fihi ridho walidain. Gak usah datang semua, ada kiai kamu bisa ngomong begini, jauh banget. Ada orang sakti, orang bisa begini, jauh. Tuh orang tua yang kita di sini pakai AC, pakai tidur empuk. Orang tua di kampung pakai tikar doang. Kita pakai AC di sini, istri dibeliin apa, mama beli apa, AC, beli AC, spinbed rusak diganti. Sedangkan orang tua di kampung tidur pakai tikar, hujan kebocoran. Bagaimana kita untuk mendapatkan ridhonya? Sedangkan Nabi Muhammad menganjurkan ridho Allah fi ridho walidain. Kalau kita mau dapat ridhonya Allah, rebutlah ridho orang tua.
Nah, ini manfaat daripada perkumpulan di sini. Yang ketiga, sebelum saya mengakhiri, orang yang meninggal diibaratkan seperti orang yang kelelep di tengah-tengah lautan. Orang kelelep gitu, tolong. Ada kita di pinggiran. Hei, nih 1 miliar duit, mau nggak dia? Enggak. Enggak, Pak. Hei, ini mobil Alphard, mau nggak? Enggak. Enggak. Dia ada di tengah-tengah lautan begitu. Yang dia butuhkan apa? Ban, Pak. Cuma 3.000. Lampung. Ini butuh nih, kasih. Ternyata dia tidak membutuhkan rumah yang mewah, dia tidak membutuhkan harta yang banyak. Dia cuma butuh yang namanya pelampung atau ban. Tuh orang kalau meninggal begitu, kalau kita diem aja, mati aja dah. Ini hidup begitu. Nah di sini di Kalimantan diajarkan kita ada orang meninggal satu takziah. Mau siapapun sama umat Islam, mau bagaimanapun alirannya, semua kita punya hakul muslim ala muslim. Takziah Pak, jangan beda-beda. Dia mau begitu kalau mau datang gua jangan. Ini hakul muslim ala muslim. Hak. Kalau kita langgar dosa Pak. Hakul muslim ala muslim salah satunya ketika ada orang meninggal takziah. Mau Islam bagaimanapun wajib kita untuk takziah. Kedua, ketika dia sakit jenguk. Ketiga, ketika diundang datang. Kalau seandainya tidak bisa, maka izin kepada yang mengundang. Hakul muslim ala muslim. Jadi orang yang meninggal itu butuh doa. Kenapa? Karena proses bertemu malaikat munkar dan nakir, ditanyakan marrabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Itu pertanyaan yang jawab bukan mulut. Pertanyaan yang jawab itu adalah amal. Kita pakai peci putih, kita pakai baju putih, kita pakai sarung. Saya ditamakan ulama, belum tentu ditanya marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Kita belum tentu jawab Allah. Saya belum tentu deh. Oke, jangan bangga pakai pakaian. Pakaian apa? Yang kita banggakan ini amal kita. Bagaimana kita nanti menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Caranya untuk menjawab apa? Perbanyak ibadah kepada Allah. Ada ibadah yang cuma biasa kita ngomong Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pagi, siang, sore kita baca tuh di depan rumah. Subhanallah, nanti kambing baca. Alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ternyata di dalam hadis Arba'in Nawawi, kitab Arba'in Nawawi. Ketika sahabat menanam pohon, kemudian Nabi datang, "Hei sahabat, kau nanam apa?" "Nanam pohon ya Rasul." "Oh, kamu mau nggak saya kasih tahu nanam yang memang nanti berbuahnya banyak?" "Apa ya Rasul?" "Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pagi, siang, sore sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya itu mudah diucapkan daripada lisan, amal dan timbangannya lebih berat, mengandung pahala." Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Diringkas sama kiai kita, abis sholat, ila anta maulana, subhanallah. Tuh, abis sholat Pak, jangan kabur. Tiga. Walhamdulillah, alhamdulillah. Tiga. Allahu akbar, Allahu akbar. Secara nggak langsung kita mengamalkan dari hadis Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan daripada almarhum Bapak Suryadi, Bapak bersyukur pada malam hari ini, malam ketiga, Allah Ta'ala ampunkan dosanya, Allah Ta'ala terima daripada amalnya, Allah Ta'ala jadikan kubur yang raudhah min riyadil jannah, dan untuk menjawab daripada pertanyaan munkar dan nakir. Kita yang hadir di sini mudah-mudahan diambil daripada hikmah. Mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah. Cara satunya dengan ibadah kepada Allah. Dekati orang-orang soleh. Ini khusus di RT 3 nih dekat. Ada Pak Ustadz, Pak De Islamar,
Jadi kita nih kalau punya keresahan, galau gitu Pak, jangan bawa dewek mulu. Udah epokan aja. Datang ke Pak D, Assalamualaikum Pak D, aku ngene loh, iya tuh gitu kan. Ojo. Jadi nanti tokoh kita memberikan nasihat, jadi begini kamu ini datang ke Ustaz Hafiz, ke Ustaznya ya. Ya mudah-mudahan kita saling menghormati daripada alim ulama kita, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala untuk hari terakhir ya Bang. Nanti ada lagi hari ke-7. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini bisa untuk menghadiri daripada undangan daripada Bapak Ubay untuk menghadiri tamu undangan malam ke-7 untuk almarhum almarhumah Bapak Suryadi bin Bapak Abdul Syukur. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya apabila ada kata-kata kurang berkenan. Tolong dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.